maka min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatan nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'a ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa taqwa fa innahu wasilatun najah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anis wahsyatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya qiyasal mustaqifin aghithna ya Allah. Ya wadud ya wadud tuwi umurana wa suwi ajsadana waqti hajatana waqtir amwalana wa habibna linnasi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustafa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala masakin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahina ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril mudha jita syarraftal madinah marhaban ya khairuda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi sataro ala uyubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Berdiri semua. Ya Nabi salam 'alaika
jami'an bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma haqqul ilmu wa khatabiqal muqassar kitabu radallahu anhu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajmain wa ali tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril asraril fatihah alhamdulillah wa ila husuli maqasidana yahduru bihadzal majlis, yang hadir di tempat ini atau yang hadir dimanapun yang mendengarkan kegiatan ini, kita berdoa kehadirat Allah, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah berikan kekuatan iman kepada kita, panjang usia kita dan pandai beribadah, senantiasa hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat, yang detik ini lagi dapat musibah, semoga segera Allah ganti dengan kebaikan. Saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat, yang detik ini lagi sakit, semoga Allah ganti dengan kesehatan. Sudah dipastikan dari ajalinya bahwa manusia tidak akan pernah hidup lama di bumi ini. Kita berasal dari Allah, kita berada di bumi Allah, dan saatnya kita akan kembali kepada Allah. Kita berharap kehadirat Allah di pertemuan ini. Allah wafatkan kita atau lambat dalam husnul khatimah, di akhir kata mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah insyaallah. Bi barakatil Quran wa bi ayatil Quran wa bi hurufil Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Silahkan diminum airnya. Ada? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, di tengah pandemi corona yang masih menimpa umat manusia di dunia, alhamdulillah bi qudratillah wa bi idznillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sampai pagi ini.
Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ini. Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa, walau sebagian di antara saudara-saudara kita lewat media. Mudah-mudahan jadi sebab kegiatan ini turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga diangkat oleh Allah semuanya menjadi ibadur rahman, hamba yang mendapatkan kasih sayang dunia dan akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi terakhir sebagai tanda datangnya kiamat kubra, mengakui kita selaku umatnya, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kegiatan ini insyaallah bersama kita berbahagia. Apakah kita harus bahagia? Ya. Siapa yang menyuruhnya? Bukan Rasul lagi, bukan Nabi lagi, apalagi manusia biasa, tapi langsung yang memerintahkan supaya bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, karena fadlun Allah, karena karunia Allah, dan karena rahmatnya Allah, bagi dzalika falyafrahu, dengan kedua hal tersebut berbahagialah kalian semuanya. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, sebab kedua hal tersebut tidak akan pernah terkalahkan dengan apapun. Sebenarnya kita hidup lama di dunia, mencari kehidupan dunia sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita menjadi miliarder, kita menjadi jutawan, kita menjadi orang yang terhebat. Demi Allah tidak akan pernah bisa mengalahkan kedua hal tersebut. Apa itu fadlun? Fadlun ini adalah agama samawi, agama Allah yang diturunkan ke dunia. Apa itu rahmat? Rahmat Allah ini adalah lahirnya Rasulullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat berharap jika kita tidak bisa berbahagia tiap hari, seminggu sekali lah kita bahagia. Jika tidak bisa bahagia seminggu sekali, sebulan sekali lah kita bahagia. Jika tidak bisa kita sebulan sekali bahagia, setahun sekali lah kita bahagia. Kapan kita harus bahagia? Tepat di hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan Rabiul Awal. Kalau orang Sunda mengatakan bulan mulud, sehingga jelema loba anu muludan. Sebagai dasar hukum dianjurkan untuk muludan di surat Yunus ayat 57 dan 58. Maka pada pertemuan kali ini saya berbahagia sekali, wabil khusus kepada pucuk pemimpin saudara kita Kang Edward telah mendukung kegiatan ini dengan sepenuh hati. Kita doakan beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia ataupun kelak di negeri abadi di akhirat, insya Allah. Semua yang hadir pada pertemuan kali ini, insya Allah ada berita baik dari Imam Junaidi Al-Baghdadi. Man hadara majlisa maulid Rasul wa 'azama qadrahu faqad baza bil iman. Siapa yang hadir di majelis ilmu, di mana di sana menyambut datangnya Rasulullah, di mana di sana memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan dikasih kebahagiaan oleh Allah. Wa'adama qadrahu, walaupun sekedarnya, walaupun sederhana melakukan kegiatannya, atau maqadrahu, mengagungkannya sekedarnya. Kalau kita mengagungkan kelahiran Nabi hanya ada air kopi saja, itulah ada. Kalau kita mengagungkan Nabi ada tumpeng, itulah. Kalau kita melakukan menyambut kelahiran Nabi ada nasi kuning, itulah. Apapun yang ada, sekedarnya niat mengagungkan kepada Allah, niat mengagungkan turunnya Rasulullah SAW, jaminan dari Allah, insya Allah. Atau maqadrahu falsabil iman, orang itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah berupa kuatnya keimanan. Yang kedua, selamat menikmati kebahagiaan kepada ibu dan bapak, kepada saudara-saudara kaum muslimin yang ada dimanapun, bahwa berita dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh salah satu imam besar Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan
bahwa as-sabiqunal awwalin fi'ilin. Kelak ketika orang itu wafat, maka akan diangkat rohnya ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Di atas langit yang ke-7 ada yang bersama siapa? As-sabiqunal awwalun, bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, bahagianya kita adalah akan dihapuskan dari berbagai beban, naudat dan dosa kita. Kita sadar yang membuat sulitnya taat kepada Allah adalah karena dosa. Kita sadar yang menyebabkan gundahnya hati ini karena dosa kepada Allah. Kita mau ada keinginan untuk ibadah, tapi tidak bisa. Bisa ibadah, tapi tidak nikmat. Kenikmatan ibadah tidak akan pernah dirasakan, kelezatan dalam zikir tidak akan pernah dirasakan, kecuali bagi hamba-hamba yang bahagia ketika Rasulullah datang ke muka bumi ini. Dihapuskan dosa-dosanya. Semakin terkikis habis dosa kita, kita akan semakin nyaman, semakin tenang, semakin nikmat, sehingga hidup ini akan mampu istiqomah dalam taat. Semakin tua, semakin lama hidup kita, insya Allah akan semakin nikmat dalam taat, akan semakin lezat kita berzikir. Kita bahagia bahwa Rasul telah diturunkan ke dunia ini. Kita yakin kalau tidak ada Rasul, apakah kita tahu siapa Tuhan kita? Tidak tahu. Sekarang kita tahu Tuhan kita. Tahu dari siapa? Dari bapak kita. Bapak kita dari siapa? Dari kakek kita. Kakek di saha? Buyut. Buyut dari siapa? Bau. Bau dari siapa? Jangawareng. Jangawareng dari siapa? Udah-udah. Udah-udah dari siapa? Kayu siwur. Kayu siwur dari siapa? Terus akhirnya sampai kepada Rasulullah Nabi terakhir Muhammad SAW. Inilah Tuhanmu yang sebenarnya. Sehingga ketika orang itu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan sebelah kanan, qomat sebelah kiri, bukan menyuruh kepada anak tersebut untuk sholat karena belum buat saatnya tiba untuk sholat, tetapi memberitakan bahwa dia adalah Tuhan selain Allah. Tahukah kita Tuhan kita kalau Rasulullah tidak hadir? Bahkan bukan hanya memberitahu bahwa Allah Tuhan kita, satu paket dengan tata cara nyembah padanya. Siapa Tuhan kita? Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Silakan menghadap kiblat, angkat dua tangan, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Tidak perlu syarat-syarat yang lain. Nyembah ka Gusti Allah mah teu kudu make mau soal. Teu kudu nganggo dugan kalapa hejo. Teu kudu make rumujagan, teu kudu make surutu, teu kudu make apa yang lainnya. Syarat-syarat langsung aja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya di sini kita berbahagia. Mudah-mudahan Allah berikan cara dan kekuatan kepada kita untuk bisa mengistiqomahkan kegiatan keagamaan ini sehingga kita dipilih oleh Allah, dibahagiakan dunia dan akhirat insya Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan kali ini inti pembicaraan kita sesuai dengan judul mewujudkan keteladanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau harus dijadikan oleh kita sebagai tauladan. Kalau dari awal beliau lahir sampai dengan wafat, tauladan yang harus kita lakukan sangat banyak sekali. Tapi dari sekian banyak yang harus ditauladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya detik ini kita tauladani beliau dari 3 sisi kehidupan. Mana yang 3 itu? Yang pertama, minjani roh, dari sisi mental spiritual. Rasulullah memiliki mental baja. Rasulullah memiliki mental yang terkuat, yang terhebat, tidak akan pernah terkalahkan dengan apapun. Karena ditunjang dengan keyakinan, keimanan yang luar biasa, tiada ilah selain Allah, sehingga ketakutan dalam hidup hilang semuanya. Saat ini mengikuti Rasul dari mental spiritual kita belum mampu seperti Rasul, karena kita bukan Rasul. Kita baru yakin bahwa Allah itu adalah ada, Sang Maha Pencipta itu ada, belum sampai kepada keyakinan yang tumbuh di dalam jiwa kita bahwa hidup kita ini adalah merasa diawasi oleh Allah. Kita baru tahu bahwa Allah itu ada, belum sampai kepada perasaan
menunjukkan bahwa Allah ini mengintai kepada kita. Kalau tingkat keimanan seseorang sudah ada perasaan di dalam jiwa ini, orang itu tidak akan pernah melakukan kejelekan. Sekalipun dia melakukan kejelekan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya manusia Rasulullah, semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya pernah melakukan kesalahan, kecuali Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat kuatnya iman, sehingga beliau rasa takut itu adalah menjadi hilang. Satu yang harus kita contoh dari kehidupan Rasul adalah minja nibiro, dari sisi mental spiritual beliau. Yang kedua yang harus kita contoh dari kehidupan Rasul adalah minja nibil khuluq, dari sisi budi pekerti, dari sisi akhlak. Bahkan beliau bukan akhlak karim lagi, tapi akhlak azim. Apa akhlak karim dengan akhlak azim? Akhlak karim itu akhlak mulia, semua orang bisa, tapi akhlak azim hanya Rasulullah yang bisa. Salah satu di antara sifat akhlakul azim adalah beliau tidak berbalas dendam. Rasulullah suka berbagi kepada orang yang tak pernah berbagi. Rasulullah baik kepada orang yang tak pernah berbuat baik. Tapi kalau kita rasakan diri kita, apakah kita senang memberikan hadiah kepada orang yang tak pernah memberi hadiah kepada kita? Kan pilihan kurang ini. Kurang mau daek merek sok mah ka jelema, lamun eta jelema sok merek ka urang. Lamun eta jelema para merek ka urang, ah naon di merek urang. Itu sifat manusia biasa. Neng punten ieu pangasihkeun ieu kamari di Garut kenging naon? Kenging hirup cik pangasihkeun tuh ka Ceuimas di ditu. Budak. Kenapa harus ke Ceuimas? Kan ini di Kokom ada di depan kita. Wah, di Kokom mau kamari di Sumedang bawa tahu teu merek ka urang. Terus saya komunikasi. Jadi kita berbagi hanya kepada orang nusok merek ka urang. Jelema nu tara merek mah najis ku merek ka saya. Karaos deui. Karaos urang deui. Ai urang sok merek ka saha? Ka jelema nu sok merek ka urang. Jelema nu tara merek ka urang antep teu bodar-bodar sekalian. Kan kadang itu istilah kita. Tapi Rasul tidak, maka Rasul memiliki akhlak azim, akhlak yang agung. Rasul itu senang berbagi kepada orang yang tak pernah berbagi. Rasul itu baik terhadap orang yang tidak pernah baik padanya. Maka Rasul itu adalah senantiasa memberikan maaf kepada orang walaupun orang itu jahat kepadanya. Apakah sudah kita lakukan hal yang seperti itu? Sampai hari ini hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukannya. Minja nibil khuluq. Yang ketiga, yang terakhir, minja nibil istima. Yang harus kita contoh, yang harus kita tauladani dari kehidupan Rasulullah SAW, minja nibil istima, dari sisi sosial kemasyarakatan. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan mana muslim, mana non-muslim. Rasul tidak membeda-bedakan mana kafir, mana murtad, mana musyrik, mana munafik, mana fasik. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab terhadap apa yang diamalkan selama beliau hidup di alam dunia. Maka digemborkan untuk seluruh kaum muslimin, hendaknya kita selaku kaum muslimin harus mampu toleransi, tasamuh di antara kita dengan kita. Toleransi dalam hal apa? Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Maksudnya agama muslim, agama non muslim, agama Islam, agama non Islam harus toleransi, harus saling menghargai, jangan saling menghina di antara agama-agama tersebut. Karena dengan menghinakan salah satu di antara agama tersebut akan membuat pertengkaran di antara manusia. Rasulullah melarang, jangan kau hina sesembahan mereka. Makanya hari ini kita diviralkan dengan presiden mana? Presiden Prancis yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita lagi mengagungkannya, beliau menghinanya. Jangan kaget kalau umat Islam sekarang bangkit.
Bahkan ini adalah merupakan bagian terbaik yang dirasakan umat Islam. Insya Allah umat Islam bersatu dan satu dunia. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Makanya Rasulullah SAW itu adalah memerintahkan agar kita toleransi di antara umat beragama Islam dan non-Muslim, saling menghargai di antara kedua agama tersebut. Yang kedua, kita harus toleransi antar umat seagama. Apa yang toleransi? Menghargai antar umat seagama, karena Islam dengan Islam, walaupun Tuhannya sama, Nabi terakhirnya sama, tapi tata cara beribadahnya kadang berbeda. Jangan kaget, karena Islam memiliki imam-imam madhab yang besar. Ada 5 imam madhab, yang populer ada 4. Kebanyakan bisa Imam Syafi'i. Toleransi antar umat seagama, tongsok cawadan karena ibadah batu. Kita sholat sebelah sini, orang lain sebelah situ. Kemudian tatkala tahiyat akhir, tasyahud akhir, yang di sebelah situ tangannya dibontang-banting. Terus gitu. Kurang bisa kayak siapa namanya ada begitu. Tidak usah. Karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang membuat orang itu pasya, yang membuat orang itu bertengkar di antara Islam dengan Islam karena hal yang sepele. Dina waktu subuh, anu kunut nyalahkeun teu kunut, nu teu kunut nyalahkeun anu kunut. Padahal itu masalah dunia, hal-hal yang sunnah saja, bukan hal-hal yang pokok, hal yang cabang saja. Kita harus toleransi di antara umat seagama, kita dengan kita, muslim dengan muslim, non muslim dengan non muslim. Itu harus saling menghargai, saling menghargai. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelihatannya sudah pada lesu. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus toleransi antar ulama dan umaro. Ulama jangan katakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan togut. Ulama jangan katakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan setan, pemerintahan iblis. Jangan. Begitupun pemerintah harus menghargai kepada ulama. Jangan katakan seorang ulama adalah radikal. Jangan katakan seorang ulama itu adalah makar. Karena kalau kedua hal tersebut sudah saling tidak nyaman di antaranya, maka tunggulah kehancuran negara ini. Maka saya termasuk hamba yang paling bersyukur, guru besar kita di Majelis Ulama Indonesia sekarang sudah duduk di pemerintahan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sebetulnya kita berbahagia, insya Allah sekecil apapun pasti ada berkah dalam hidup dan kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa toleransi antara ulama dan umarok sudah sedia sekata. Seandainya ketiga toleransi tersebut sudah dilakukan, maka insya Allah toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi antar ulama dan umarok, insya Allah negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'matan wa bimazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alul majid. Allahumma anta Allah la ilaha illallah antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaika wa iswata al-manzilata alaina quwwata wa la ilaha. Allahumma qali wa bihi ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlu wa la taf'al bina ya maulana innaka antal ghafurur rahim jawadun karim ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma ahdina 'ala dinil Islam wa amitna 'ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan maqbulan fil hayat wa 'indal mamat wa ba'dal mamat wa na'udzu bika min syirki wal kufri wa dhalalah wal biski wal nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waghfirnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwa sapanan cara sapakan bahasa simpuling dengan tafsir barakah dan hapun kasulun kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dewan Setiawan SAG dan tentu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dewan yang menjadikan ilmu untuk kita semua, kemudian dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Pak Ustadz yang dengan bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan lupa kepada kita, ya, kita selaku umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW selalu terus bersalawat kepada baginda, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh yang ketauladan ataupun sikap dan sifat yang beliau yang ada. Kemudian untuk acara telah selesai, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu SMP di 32 Bandung yang sudah hadir, ya, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan para siswa dan siswi SMP di 32 Bandung. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan terus, ya, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dengan Bapak Ibu guru, dengan para siswanya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dan COVID-19 ini cepat berlalu dan hilang, ya, di muka bumi ini. Insyaallah, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan bertatap muka lagi ke intinya. Ya, terima kasih. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anak-anakku SMP di Bandung, mohon maaf apabila dalam live streamingnya, kemudian dalam Zoom aplikasinya banyak kendala-kendala dikarenakan kendala teknis ataupun internet. Kami mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Insya Allah untuk video tayangan tausiah dari Pak Ustadz Dewan akan ditampilkan di YouTube nantinya, dan silakan untuk tugas yang tadi sudah diberikan bisa dilaksanakan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk selanjutnya adalah penyampaian dari Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu, langsung saja. Ada tumpang. Ya, terima kasih.